البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam rahimahullah, qawaid ini ya. Qawaidu wa muhimmatun waradat fir risalah, yaitu ketentuan-ketentuan dan tugas-tugas penting yang datang di dalam risalah ini. Oh, alam boleh jadi ini dari Syekhul Islam apakah dari Syekh Ibnu Utsaimin? Tapi beliau menyebutkan dalam catatan kaki di sini tanbihat ini adalah milik Syekh Ibnu Utsaimin. Tayyib. Qaidah. Wal ilmu imma naqlun musaddaqin naqlun musaddaqun an maksum wa imma qaulun alaihi dalilun maklum. Ilmu itu sekarang ketentuannya adalah apa? Yang namanya ilmu adalah dia itu boleh jadi berupa penukilan yang benar, penukilan yang dibenarkan, maksudnya adalah sanadnya betul, sumber-sumbernya juga jelas di dalam buku ini dan ini. Tapi yang diinginkan sekarang apa? An maksum, yaitu penukilan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas di dalam kitab demikian dan demikian, kitab hadis ini misalkan. Wa imma qaulun alaihi dalilun maklum, atau boleh jadi dia adalah ucapan walaupun bukan ucapan manusia, walaupun boleh jadi bukan ucapan Rasul, bukan pula firman Allah Ta'ala, tetapi ini adalah pendapat yang dalilnya itu jelas. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita, yang namanya hujjah adalah Al-Quran wa sunnah wal ijma', dan ucapan ulama yang diperkuat oleh dalil itu juga hujjah. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hanya datang membawa nas, tapi juga membawa istimbat. Tidak hanya membawa ibarah, tapi juga membawa isyarah. Terkadang nas mengatakan apa? Bahwasanya Allah Ta'ala fala taqul lahuma uff, jangan kalian mengatakan uff kepada orang tua kalian. Kemudian sebagian ulama mengatakan berarti tidak boleh kita memukul orang tua. Apakah ini dikatakan oh itu bukan hujjah kalam ulama? Tetap ini adalah hujjah. Karena apa? Dalilnya jelas. Kalau bilang uff aja nggak boleh, apalagi memukul. Maka itu juga ilmu. Dan itu yang dikatakan sebagai dalalatut tanbih, dan itu bagian dari ilmu. Yaitu apa? Kalau yang ringan aja dilarang, apalagi yang berat-berat, kejahatan yang berat. Ya itu adalah ilmu juga. Kenapa? Karena dia punya dalil yang jelas semacam tadi. Tayyib. Wa ma siwa dzalika fa imma muzayyafun mardud. Adapun yang selain itu, selain penukilan dari Rasulullah ataupun isyarat yang dipahami oleh para ulama dengan dalil yang jelas tadi, selain itu semua adalah boleh jadi ucapan palsu yang tertolak, muzayyaf, yaitu sesuatu yang palsu. Ucapannya sepertinya indah tapi ternyata palsu. Wa imma mauqufun la yu'lam annahu bahrujun wala mangqud. Atau sesuatu yang layak untuk dihentikan. Yaitu apa? Kita tawakuf, kita nggak tahu apakah ini adalah bahroj, yaitu dia adalah sesuatu yang tampak indah padahal ternyata isinya kosong, ataukah mangqud, yaitu apa? Memang dia adalah mata uang yang asli, yang layak untuk diniagakan. Ini sesuatu yang tidak jelas kita. Nah, ini dihentikan. Sampai apa? Sampai kita tahu bahwasanya ini betul-betul dia sesuatu yang layak diambil atau tidak. Allah Ta'ala berfirman, apa itu? Wala taqfu ma laysa laka bihil ilm. Ma laysa laka bihil ilm. Jangan engkau ikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmunya. Dan boleh jadi itu ilmu juga, tapi apa? Kita yang belum tahu. Nah, karena belum jelas, maka kita tidak mengikutinya. Karena kita disuruh mengikuti sesuatu yang jelas. Jadi belum tentu sesuatu yang kita tolak berarti kita katakan itu bukan ilmu. Cuma apa? Kita tidak punya ilmu tentang perkara tadi, dan kita hanya disuruh mengikuti yang sudah jelas. Yang belum jelas maka tidak boleh kita melakukan mukhatarah, yaitu coba-coba. Agama ini bukan untuk coba-coba, tapi berjalan di atas sesuatu yang jelas. Tayyib. Qaidah, ketentuan yang lain, yajibu an yu'lam anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayyana li ashabihi ma'ani al-Qur'an. Wajib untuk diketahui bahwasanya Nabi SAW telah menjelaskan kepada para sahabat beliau makna-makna Al-Quran, kama bayyana lahum al-fadhah,
Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka lafaz-lafaznya. Ya, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjelaskan. Dan ini adalah umum, mencakup apa? Penjelasan lafaz dan penjelasan makna. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim yatanawalu hadza wa hadza. Untuk engkau menjelaskan kepada mereka apa yang diturunkan kepada mereka, ini mencakup perkara yang pertama dan perkara yang kedua. Kenapa? Karena ayatnya bersifat mutlak, maka semuanya masuk di situ. Ayatnya bersifat umum, yaitu apa? Menjelaskan lafaz dan menjelaskan makna. Dan ini secara terperinci contoh-contohnya disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah. Contoh-contoh bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan makna-makna di dalam Al-Quran. Dan ini membantah orang-orang yang mengatakan Rasulullah dan sahabat hanya tahu lafaz saja, yang tahu makna hanyalah orang-orang yang belajar kepada ahli kalam. Ini ajaib. Gimana belajar kepada orang Yunani yang gak masuk Islam itu justru kita jadi lebih tahu tentang Allah? Orang Yunani aja gak kenal Allah. Muhimmatun walaisat qaidah. Nah, sekarang ada perkara penting. Muhimmah seringnya maknanya adalah apa itu? Tugas. Tapi tugas yang penting. Tapi bukan menjadi suatu ketentuan. Apa itu? Walihadza kana an-niza'u baina sahabati fi tafsiril Qur'an qalilan jidda. Oleh karena itulah makanya perselisihan di antara para sahabat tentang tafsir Al-Qur'an itu sedikit sekali. Mungkin kita akan lihat ini banyak untuk ayat ini, banyak kalam, ayat itu banyak kalam. Tapi kalau kita lihat dari 6.666 ayat, perselisihan itu tampak sedikit dari para sahabat. Dan juga apa yang dikatakan sebagai perselisihan ternyata kenyataannya bukan perselisihan, tapi masing-masing menjelaskan apa sudut pandang yang lain, tapi intinya sama dengan gaya bahasa yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam awal-awal penjelasan kitab ini. Wa huwa wa in kana fit tabi'ina aktsara minhu fis sahabah fa huwa qalilun bin nisbati ila man ba'dahum. Dan perselisihan ini walaupun di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in itu lebih banyak daripada perselisihan di kalangan sahabat, tapi dia sedikit dibandingkan dengan orang yang setelah mereka. Wa kullama kanal asru ashraf kana lijtima'u wal iktilaf wal ilmu wal bayanu fihi aktsar. Setiap kali zaman itu lebih mulia, semakin mulia suatu zaman, maka persatuan, kemudian kesepakatan, pengetahuan dan penjelasan itu lebih banyak. Yaitu apa? Kejelasan lebih banyak sehingga tidak banyak perselisihan. Seringnya terjadi perselisihan ketika perkaranya itu tidak jelas. Nah, semakin zaman itu menjauh dari zaman kenabian, maka apa? Ilmu itu memang semakin meredup. Ilmu itu menjadi semakin berkurang. Ketidakjelasan menjadi semakin banyak. Karena apa? Orang menjadi semakin banyak yang mengalami kekurangan ilmu, sehingga perselisihan menjadi semakin banyak. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Iqtida'us Shirathil Mustaqim. Disebutkan dalam catatan kaki di sini, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin mengingatkan bahwasanya juz ini, yaitu kumpulan lembaran-lembaran ini adalah ketentuan semata. Sebagian berupa ketentuan, sebagian berupa apa? Faedah-faedah yang penting. Muhimmah. Perkara yang penting yang lain, al-khilafu baina salafi fit tafsir qalil. Perselisihan para salaf tentang masalah tafsir itu sedikit, karena intinya kembali kepada Al-Quran. Wa khilafuhum fil ahkam aktsar. Perselisihan mereka di dalam masalah hukum-hukum, di dalam masalah apa itu perincian wudu perlu mualah atau tidak perlu mualah, boleh untuk dibalik atau tidak boleh. Ini boleh jadi apa? Lebih banyak. Atau terkait dengan apa? Terkait dengan masalah tayamum, 2 pukulan atau sekali pukulan dan seterusnya. Dan juga masalah apa? Masalah batas-batas safar dan seterusnya. Aksaru min khilafihim fit tafsir. Lebih banyak daripada perselisihan mereka dalam tafsir. Wa ghalibu ma yasihu anhum minal khilaf yarji'u ila ikhtilafi tanawwu' la ikhtilafi tadad. La ikhtilafi tadad. Baik. Dan kebanyakan, yaitu mayoritas dari riwayat yang sahih dari mereka, dari perselisihan yang ada, itu kembalinya kepada perselisihan tanawwu', yaitu jenisnya saja. Masalah apa? Yang ini meriwayatkan doa istiftah demikian, yang lain meriwayatkan doa istiftah dengan cara yang lain. Yang ini hadis Abi Hurairah, yang itu dengan istiftahnya Umar dan seterusnya. Bukan perselisihan yang saling bertentangan, mengatakan ini haram, yang itu mengatakan halal. Itu jarang. Tayyib.
Wadzalika sinfan, dan itu terbagi menjadi dua. Ahaduhuma an yu'abbira kullu wahidin minhuma anil murad bi ibaratin wadihah ghairi ibarati sahibih. Tentang perselisihan tanawwu tadi dari sisi jenisnya, yaitu masing-masing dari ulama tadi mengungkapkan sesuatu yang beliau inginkan dengan ungkapan yang jelas, tidak seperti ungkapan yang dipakai oleh temannya. Seperti ketika membahas contoh apa masalah saif. Yang ini mengatakan yang saif adalah muhannad, yang ini mengatakan saif adalah sokil, dan seterusnya. Intinya adalah sama, yaitu pedang. Cuma yang ini membahas masalah ketajamannya, yang ini membahas masalah yaitu kilapannya, yaitu mengkilat, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan tadullu ala ma'nan fil musamma ghairil ma'nal akhar, menunjukkan kepada suatu makna terhadap objek tadi, bukan dengan bukan dengan makna yang lain, ya, memakai makna yang lain, tapi intinya sama. Ma'attihadil musamma, sementara objek yang diinginkan adalah sama. Bimanzilatil asma'il mutakafi'ah, bagaikan nama yang saling berkesesuaian, mutakafi'ah, yaitu setimbang. Muhannad dia adalah apa? Saif. Demikian pula sokil adalah saif. Demikian pula apa? Sorim adalah saif. Demikian pula apa? Maslul adalah saif. Intinya adalah sama, yaitu ini boleh diwakili dengan itu boleh diwakili dengan yang lain, walaupun maknanya lain-lain tetapi intinya sama. Tayyib allati bainal mutaradifah wal mutabayinah, yaitu di antara perkara yang mutaradifah, yaitu yang bersifat sama, yaitu sinonim, dan yang bersifat mutabayinah, yaitu yang bersifat apa itu? Tidak sama, mungkin istilahnya antonim. Dia tidak betul-betul sama persis, bukan mutaradifah, tapi juga tidak berbeza. Walaupun apa maknanya ada perbedaan, tapi intinya sama, yaitu pedang. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.